Roda depan bergeser sedikit ke kiri sebelum aku cepat-cepat menyeimbangkannya kembali. Jantungku langsung berdegup keras, seperti drum yang dipukul tiba-tiba di dalam dada. Aku menarik napas panjang, memaksa mataku tetap terbuka. Udara sore terasa lebih dingin sekarang. Angin yang menerpa wajahku terasa seperti percikan air es. Aku memperlambat laju motor sedikit. Beberapa teman yang lain sudah agak jauh di depan. Namun saat itu, aku tidak peduli lagi soal siapa yang paling cepat. Yang penting adalah sampai rumah dengan selamat. Perjalanan pulang yang awalnya hanya terasa seperti perjalanan biasa kini berubah menjadi jalur panjang yang dipenuhi rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Dan tanpa kami sadari saat itu, kejadian-kejadian aneh dari Gunung Putri ternyata belum sepenuhnya selesai mengikuti kami. Perjalanan dari Lembang menuju Karawang akhirnya selesai menjelang malam. Jalanan kota yang perlahan kembali ramai terasa seperti pintu yang membawa kami kembali ke dunia biasa. Lampu-lampu kendaraan menyala di sepanjang jalan, memantulkan cahaya kuning yang berderet seperti bintang kecil yang jatuh ke permukaan aspal. Mesin motor yang sejak tadi meraung kini mulai terasa lebih tenang ketika kami memasuki wilayah Karawang. Udara di sini berbeda dengan udara pegunungan. Tidak sedingin Lembang, namun membawa rasa hangat yang terasa akrab seperti halaman rumah sendiri. Kami akhirnya berhenti di tempat biasa kami berkumpul, sebuah tempat sederhana di pinggir jalan yang sering menjadi titik pertemuan. Jika kami selesai bepergian bersama, motor-motor diparkir berjajar, mesin dimatikan satu persatu. Suara knalpot yang tadi mengisi perjalanan kini hilang, digantikan oleh keheningan malam kota yang dipenuhi suara kendaraan yang lewat sesekali. Aku turun dari motor sambil meregangkan badan. Tubuh terasa lelah, bukan hanya karena perjalanan jauh, tetapi karena seluruh kejadian yang kami alami sejak di Gunung Putri. Aldi turun dari belakang motorku. Ia terlihat lebih segar dibanding saat di perjalanan tadi ketika tertidur di atas motor. Namun di wajahnya masih terlihat sisa-sisa kebingungan yang belum sepenuhnya hilang. Kami semua duduk di kursi plastik yang ada di tempat itu. Seperti kebiasaan, setelah perjalanan jauh, biasanya kami akan bercanda atau tertawa membahas kejadian selama perjalanan. Namun malam itu suasananya berbeda. Percakapan kami berjalan pelan, tidak ada tawa keras. Seperti semua orang masih memikirkan sesuatu yang belum selesai. Aku akhirnya membuka pembicaraan. Kalian ngerasa aneh nggak?